Salah satu penyebab pemanasan global yang paling terasa adalah menghangatnya suhu akibat aktivitas manusia yang terus memompa gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau N2O memiliki kemampuan untuk menyerap dan mempertahankan panas di atmosfer. Lalu apa yang dimaksud dengan karbon? Karbon adalah suatu unsur yang diserap dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan disimpan di dalam bentuk biomasa suatu vegetasi. Hampir seluruh bagian pohon tersimpan karbon seperti akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Untuk mengatasi pemanasan global dan lahan kritis yang semakin meningkat, Lembaga Hijau Biru Sultra bekerja sama dengan Pur Project. Pur Project merupakan NGO yang memfokuskan diri pada program regenerasi ekosistem yang meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat rantai pasokan, meregenerasi ekosistem yang menjadi komuniti andalan, serta memperdayakan masyarakat lokal untuk mengoperasikan proyek sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Termasuk pada program agroforestry, pelestarian lahan, dan praktik pertanian berkelanjutan. Apa itu agroforestry? Sistem perkebunan tumpang sari dengan menambahkan banyak pohon, buah, dan kayu di dalam kebun yang desainnya dapat membantu ekonomi dan lingkungan. Adapun manfaat agroforestry, yang pertama, dari segi ekonomi, menambah penghasilan melalui panen buah dan kayu. Dan yang kedua, dari segi lingkungan, memperbaiki kondisi kebun dengan meningkatkan kesuburan tanah, penyerapan air, mengatur suhu dan mencegah erosi dan longsor. Program agroforestry ini berisi kegiatan berupa pembagian bibit pohon gratis, pelatihan-pelatihan terkait perkebunan, dan insentif untuk setiap pohon yang hidup. Program ini dilakukan yang pertama sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, maka masyarakat mengumpulkan berkas kepada ketua kelompok berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan juga fotokopi kepemilikan lahan. Nah, setelah itu kami dan tim melakukan survei ke lokasi untuk pengambilan koordinat dan pembuatan poligon untuk menentukan area jumlah tanam yang akan diberikan kepada petani tersebut. Setelah dilakukan preregistri atau pengukuran ke lokasi, akan dilakukan pelatihan. Pelatihan ini berupa pelatihan penanaman yang akan disampaikan oleh dari Lembaga Hijau Biru Sultra kepada masyarakat. Aspek penting dalam penanaman. Yang pertama, kualitas bibit minimal sesuai standar. Yang kedua, waktu penanaman yang baik. Yang ketiga, persiapan lahan yang benar. Yang keempat, cara penanaman yang benar. Yang kelima, perawatan awal bibit yang baik. Dan yang terakhir, lokasi, jarak tanam, dan jenis tanaman yang sesuai dengan kebun. Kemudian setelah dilakukan pelatihan, kami membawa bibit ke daerah bapak-bapak yang mendaftar atau yang mengikuti program untuk dilakukan penanaman sesuai dengan jumlah dan jenis bibit yang telah diberikan. Setelah dilakukan pembagian bibit dan juga pelatihan penanaman, akan dilakukan yang namanya monitoring. Untuk kegiatan monitoring ini yang dilakukan yaitu pengecekan tanaman masyarakat ke kebun-kebun masyarakat, apakah tanaman yang diberikan dirawat atau tidak dirawat, dan juga menghitung jumlah bibit yang hidup dan juga bibit yang sudah mati atau tidak dapat tumbuh dengan baik. Tingginya konsentrasi emisi karbon di atmosfer
perlu direduksi oleh kemampuan alamiah pepohonan dalam menyerap senyawa berbahaya ini. Pepohonan menjadi solusi efektif karena menyerap emisi karbon dalam durasi relatif singkat dan berdampak signifikan bagi lingkungan.